Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas sebuah proposal penelitian. Pembahasan proposal penelitian ini merupakan tugas akhir di mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi dari proposal ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap saya Thomas Mauritius Jo. Nomor induk mahasiswa saya 16230300035, dan saya di kelas reguler B. Jadi judul proposal ini adalah eksistensi koperasi kredit Setiawan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Seperti pada biasanya, proposal penelitian terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Pada bab yang kedua ini meliputi kajian penelitian terdahulu, tinjauan konsep, landasan teori, dan kerangka berpikir. Sedangkan bab yang ketiga metode penelitian dan jenis penelitian yang kita ambil. Oke, yang berikutnya kita masuk pada latar belakang. Di Indonesia, berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak diupayakan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak non-pemerintah, misalnya organisasi-organisasi. Masyarakat merupakan salah satu komunitas yang berada dalam wilayah atau daerah pada umumnya. Mereka melakukan berbagai aktivitas dengan kegiatan-kegiatan berupa bertani, beternak, pengrajin, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Indonesia sebagai negara yang berkembang telah memajukan dan menggerakkan perkoperasian sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 12 pada tahun 1964 tentang perkoperasian dan yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 sebagai soko guru perekonomian Indonesia, bahwa koperasi adalah badan usaha dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip perkoperasian sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Peran dan fungsi koperasi merupakan suatu program dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi merupakan salah satu bagian pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk kesejahteraan anggota masyarakat pedesaan dan membantu berbagai program pemerintah dan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Saat ini ada banyak perkoperasian atau koperasi yang berkembang hingga ke wilayah-wilayah pedesaan. Salah satunya adalah Koperasi Kredit Setiawan yang telah melebarkan sayapnya dan membuka kantor cabangnya di Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Koperasi Kredit Setiawan merupakan salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang berada di Kabupaten Ngada dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada tempatnya dan penyimpanan modal atau uang, serta memberikan rangsangan kepada anggotanya untuk membuka usaha yang baru yang menguntungkan bagi anggotanya. Kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Desa Sarasedu sebelum hadirnya Koperasi Setiawan ini, khususnya di bidang perekonomian, belum tertata dengan begitu baik dan sempurna. Hal ini dengan dibuktikannya beberapa kendala, misalnya sulit untuk mendapatkan pinjaman uang dan tempat penyimpanan uang dan meminjamkan modal untuk membuka usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka
peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Eksistensi Koperasi Kredit Setiawan dalam Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Yang berikutnya, rumusan masalah. Seperti layaknya dengan penelitian ilmiah, yakni merumuskan suatu masalah menjadi hal yang sangat penting untuk mengarahkan suatu penelitian. Oleh sebab itu, untuk memfokuskan penelitian dan menghindarnya luas pembahasan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana peran koperasi setiawan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi setiawan? Yang berikut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dari koperasi setiawan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Kegunaan teoritis sebagai sumbangan ilmiah terhadap pembangunan teori sosiologi terkait dengan judul yang ada, serta bagi lembaga pemerintah menjadi bahan informasi dan referensi dalam mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pengurus koperasi kredit setiawan, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan yang kedua, manfaat bagi penulis, yaitu menambah wawasan sebagai pengalaman penulis dan syarat menyelesaikan studi akademi dengan disusunnya proposal ini. Dan yang ketiga, bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi dan kekhasan ilmu kepada para pembaca, sehingga dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Dalam melakukan sebuah penelitian atau membuat sebuah proposal penelitian, sebaiknya harus melihat 2 atau 3 model bentuk penulisan atau dengan judul yang hampir sama. Dalam hal ini, penelitian ini penulis mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama, peran koperasi Andisa dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kabupaten Gorontalo. Menunjukkan bahwa koperasi Andisa memberikan peran yang sangat besar dalam kehidupan anggota dan upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang dilihat dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan walaupun terdapat permasalahan di antara anggota. Ini masih dapat teratasi oleh koperasi dengan meningkatkan partisipasi anggotanya. Dan yang kedua adalah peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan ekonomi Islam. Prinsip dasar kekoperasian adalah kerjasama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menunjukkan kesejahteraan umum. Yang berikutnya, konsep eksistensi. Secara etimologi, kata eksistensialisme berasal dari kata eksistensi. Eksistensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu existence. Dalam bahasa Latin, existere yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Menurut Abidin Zainal, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, sesuatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yaitu existere, yang artinya keluar dari, melampau atau mengatasi. Jadi, eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur dan mengalami perkembangan ataupun sebaliknya, yaitu kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam aktualisasikan potensinya. Eksistensi bisa dikenal juga dengan suatu kata yaitu keberadaan, di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas atau tidak adanya sesuatu. Eksistensi ini perlu diberikan oleh orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang
di sekeliling kita, ini membuktikan bahwa keberadaan kita telah diakui. Yang berikutnya, pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Latin yang berarti cooperere, yang dalam bahasa Inggris menjadi cooperation, yang berarti bekerja sama. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja atau berusaha. To operate. Kata koperasi ini pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 mengubah kata kooperasi menjadi koperasi. Menurut International Cooperation Alliance atau ICA, koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan dikendali secara demokratis. Menurut Ibnu Soejono pada tahun 2000, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki, mereka kendalikan secara demokratis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 disebut sebagai kumpulan orang-orang yang ingin dipenuhi, maka mereka membentuk perusahaan yang dikelola secara bersama. Itu sebabnya banyak koperasi berwajah ganda, yaitu sebuah kemampuan orang-orang yang sekaligus merupakan perusahaan bersama. Prinsip-prinsip perkoperasian. Prinsip-prinsip perkoperasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah koperasi melaksanakan prinsip kooperasi sebagai berikut. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian belas jasa tersebut terhadap modal kemandirian. Dalam pengambilan koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan koperasi dan kerjasama antara koperasi. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih sebagai anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan anggota, dalam hal ini rumah tangga, serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya daripada bentuk organisasi ekonomi lainnya. Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Koperasi Setiawan ini merupakan salah satu koperasi yang tergolong dalam koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus dipinjamkan kepada anggota lainnya dengan cara mudah, murah, cepat pada tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Yang berikutnya, landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme dari Malinowski dan teori peran dari Dahrendorf, karena teori ini dianggap sesuai dengan tema dari penelitian. Menurut Malinowski dan dalam Kojoroningrat menjelaskan bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Menurut Malinowski, fungsi dari suatu unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar
atau beberapa kebutuhan dasar, yakni kebutuhan sekunder dari warga suatu masyarakat. Kebutuhan pokok adalah makan, reproduksi atau melahirkan keturunan, merasakan enak badan, keamanan dan kesetiaan, gerak serta pertumbuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini muncul jenis kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Berdasarkan uraian dari teori Malinowski, maka dapat dikatakan bahwa peran individu dalam masyarakat sangat berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam suatu organisasi, misalnya koperasi kredit setiawan yang di dalamnya terdapat suatu kumpulan anggota yang mengarahkan kegiatan-kegiatan koperasi. Oleh karena itu, setiap anggota bergabung dalam koperasi setiawan tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda satu sama lain, dan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada eksistensi koperasi kredit setiawan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasinya. Dahrendorf dalam Poloma pada tahun 2007 halaman 140 menegaskan bahwa peranan merupakan konsep kunci dalam memenuhi manusia secara sosiologis. Hal ini karena manusia menduduki posisi sosial dan posisi tersebut harus diperankannya. Peran yang dimaksud adalah kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif. Sementara itu, menurut Al-Bunshani, peranan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan individu dan dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban dengan status. Yang berikutnya bab ketiga, yaitu metode penelitian. Adapun beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian, yaitu yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk memahami situasi masyarakat, khususnya masyarakat para anggota koperasi kredit setiawan. Dalam melakukan penelitian ini akan menggambarkan yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, yaitu yang berikutnya, sasaran penelitian dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini menjadi sasaran adalah para anggota koperasi dan para pegawai koperasi. Dan yang berikutnya, lokasi atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Jenis dan sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari dinas sosial maupun dari kantor koperasi kredit setiawan. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peneliti dilakukan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan penelitian adalah dengan melakukan turun langsung ke lapangan, sedangkan wawancara adalah wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dan yang berikutnya, teknik analisis data. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif. Oke, baik. Demikian hasil pembahasan dari sebagai tugas ujian akhir semester di jurusan sosiologi mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Saya ucapkan limpah terima kasih.